Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, selamat pagi, Namo Buddhaya. Marilah kita kembali beranjali dengan menghormat kepada Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Sotihotu, Bapak Ibu sekalian, semuanya sehat dan bahagia pagi hari ini. Kita bertemu dan berkumpul kembali di Metta Wihara Tegal. Semoga demikian terus dan terus. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Endang yang minggu kemarin sudah menggantiin saya untuk puja bakti karena mau pergi nggak jadi. Terima kasih ya, Bu Endang. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini saya mau bercerita, ya, bercerita Dhamma. Kalau cerita kan seneng ya Bapak Ibu. Tapi ini ceritanya cerita Dhamma seperti yang biasa. Ini Bapak Ibu sekalian, ini cerita-cerita Dhamma ini sungguh menyentuh hati sekali. Kalau saya ada di Jakarta, saya lihatnya TV, Daai TV, Bapak Ibu sekalian. Daai TV itu Master Cheng Yen. Master Cheng Yen. Bapak Ibu sekalian, itu apa ya? Demikian berkarisma. Demikian berkarisma Master Cheng Yen itu. Jadi cerita-cerita Dhammanya itu sangat menyentuh hati. Dalam cerita Buddhis itu Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu saya kalau di Tegal memang Daai TV enggak nyambung, enggak sampai. Tapi Bapak Ibu sekalian bisa lihat dari YouTube, dari HP bisa. Cerita Master Cheng Yen. Nah, pagi ini saya sudah mengunduh ceritanya. Ya tentu saja tidak selengkap seperti yang dibebarkan oleh Master. Tapi saya berusaha sebisa saya untuk membagikan pada teman-teman sedama sekalian pagi ini di Metta Wihara. Saya mulai dengan cerita tiga permata. Tiga permata, Bapak Ibu. Tiga permata dan 5 sila. Tiga permata dan 5 sila. Itu melindungi fisik dan batin. Tiga permata, 5 sila melindungi fisik. Fisik ini tubuh ya, dan batin. Ya, itu yang kita baca setiap minggu kan Bapak Ibu. Kalau tiga permata kita juga selalu utamakan kan membaca. 5 sila kita ulang dan ulang lagi. Nah, tiga permata Bapak Ibu sekalian paham kan?
yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kita selalu menghormat kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, lima sila kita bertekad. Kita saben minggu membaca, mengulang untuk bertekad menjalankan 5 sila. Nah, di sini ceritanya melindungi fisik dan batin. Ini master bercerita, Bapak Ibu. Ya, saya mulai ceritanya. Zaman dahulu ada seorang pedagang. Pedagang ini ya gimana ya? Pedagang ini jadi kerjaannya mengambil harta dari dasar lautan, Bapak Ibu. Jadi pedagang ini ya kurang baik lah. Dia kerjanya itu mengambil dari harta karun dari laut. Nanti setelah mengambil harta itu dia jual. Dia jual. Ya, dia tentu saja kan kalau di laut kan pakai kapal ya, Bapak Ibu, pakai kapal. Nah, terus banyak orang-orang yang pada kerja kan, orang-orang yang pada kerja, yang pada ngambili, yang pada ngangkatin gitu kan. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah harta, maksudnya barang-barangnya itu banyak, tentu saja kan kapalnya jalan menuju kemana yang untuk bisa menjual itu hasil kerukan dari laut itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah kapalnya jalan, nggak lama kemudian itu gelap, angin, hujan. Ya, waduh, badai. Begitu Bapak Ibu. Wah, semua orang di kapal itu pada takut kan, Ya, tentu saja itu bosnya ya takut toh. Lah, ini kapalnya sudah banyak isinya. Waduh, hujan angin begini besar. Waduh, gimana ya? Gitu. Lah, kapalnya terombang-ambing. Tapi Bapak Ibu sekalian, salah satu dari pekerja itu, mereka semua kan panik, ya, panik semua. Salah satu dari pekerja itu ada yang tidak panik, Bapak Ibu, tidak panik. Dia lalu namaskara. Dia lalu menghormat kepada 3 permata, ya, lalu berlindung kepada Buddha, melafalkan itu terus menerus, Bapak Ibu. Melafalkan itu, menghormat 3 permata, berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, terus menerus melafalkan itu. Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Tahu-tahu badainya lambat laun mereda. Badai itu angin dan hujan, gelapnya itu mereda. Lalu tenang kembali. Lalu tenang kembali Bapak Ibu. Terus jadi semua orang kan senang. Setelah tenang kembali, apa yang dilakukan? Nah, sudah tenang ya kan, mau berlayar lagi, mau jalan lagi kan kapalnya. Tapi Bapak Ibu sekalian, kapalnya ini
cuacanya sudah baik, tapi kapalnya ini mau disetiri, mau dijalankan, diem saja, nggak bisa jalan, diem saja, nggak mau jalan, nggak mau jalan. Waduh, ini kapal kok nggak mau jalan ya? Ya sudah, gimana ya? Sampai akhirnya malam nggak mau jalan, Bapak Ibu. Nah, terus si bosnya ini ketiduran. Nah, ketiduran itu, dalam ketidurannya itu dia bermimpi. Dia bermimpi. Di kapal itu seperti dalam mimpinya itu ada orang berbaju putih, ya, seperti pertapa, ya, membawa tongkat gitu, ya. Lalu dia bilang di dalam mimpi itu, kapal ini bisa badai, selamat dari badai. Itu karena ada satu orang yang menghormat kepada Tiratana. Begitu, Bapak Ibu sekalian. Di dalam mimpinya begitu. Nah, setelah dia sadar dari mimpi, lalu bosnya itu sambil berpikir, ya, satu orang siapa ya? Terus dipikir-pikir, oh iya, kayaknya udah nangkep lah, udah tahu. Begitu, Bapak Ibu, bosnya tahu, oh iya, ini ya mungkin karena panik, mungkin dia nggak panik gitu ya. Terus dia pikir-pikir gimana ya, berunding sama orang-orang yang lain. Tapi kalau mau karena ada yang menghormat kepada Tiratana. Lah, kalau mau kapalnya lancar lagi, itu apa? Harus gimana ya? Kalau mau kapalnya lancar lagi, ya di dalam mimpi itu salah satunya dikatakan ini kapalnya sudah selamat. Lah ini kapalnya berhenti karena ada orang itu juga. Begitu. Kapalnya sudah selamat karena ada si A gitu ya. Lah ini kapalnya berhenti juga karena ada si A gitu. Jadi gimana ya? Supaya bisa jalan lagi. Nah, bagaimana dengan si A ini yang orang baik ini? Lalu bosnya berunding sama orang-orang itu. Bagaimana ya? Masa? Terus ada yang bilang, oh kalau gitu si A-nya ini keburkan di laut gitu, biar kapalnya jalan gitu. Ada yang jahat bilang gitu. Iya ya, harusnya disingkirkan ini. Lah kapalnya berhenti, nggak mau goyang. Nah, terus ada lagi yang bilang, iya ya, bagaimana? Kan mereka berunding. Bagaimana ya? Ya ini penghalangnya ini, ya dia sudah menyelamatkan, tapi juga nggak bisa jalan juga karena ada dia, gitu. Jadi gimana? Bingung. Ada yang bilang, ya sudahlah, dibuang saja di laut. Ya, tapi ada yang bilang, aduh kasihan dong, jangan. Ya, janganlah itu kalau kayak begitu. Terus, tapi ini yang si A ini yang lagi dibicarakan, dengar Bapak Ibu. Jadi dia keluar dia bilang sama pemilik kapal itu, daripada nggak usah bingung-bingung ya, saya bisa pergi dari sini gitu, bisa pergi dari sini supaya kamu semua
seneng dan gembira lagi, lancar lagi. Saya minta dikasih apa Bapak Ibu? Minta dikasih bambu, dikasih pring, pring bambu. Saya cuma minta bambu untuk saya membuat apa? Rakit. Untuk membuat rakit, ketek ya. Membuat rakit supaya saya pergi. Jadi tidak mengganggu kapal ini lagi begitu. Bosnya pikir-pikir, oh mintanya bambu, ya sudah, ya namanya bambu, dituruti, dia bikin rakit, dia bikin rakit, setelah rakitnya selesai, dia bilang sama bosnya, sudah saya pergi, meninggalkan kapal ini, ya semoga kamu lancar, kapalnya bisa jalan lagi, gitu. Nah, dia udah rakitnya dipakai, didayung ya, udahlah seperti kita sekarang dadah gitu kan. Dia nih jalan ke sana sendiri kan pakai rakit bambu itu. Terus setelah dia jalan sudah hilang dari pemandangan, kapalnya bisa jalan lagi. Bapak Ibu sekalian, kapalnya bisa jalan lagi. Nah, pada seneng kan? Oh iya ya, berarti dia yang gangguan gitu. Jalan lagi kapalnya. Tapi apa yang terjadi? Tahu-tahu Bapak Ibu sekalian, itu badai, hujan, angin, tahu-tahu datang lagi. Tahu-tahu datang lagi. Semula langitnya terang begini, bisa gelap. Gelap dan hujan angin seperti yang badai lagi Bapak Ibu sekalian. Waduh, gimana ini? Ya. Ikan-ikan yang di bawah itu, di bawah air, ikan-ikan di bawah air laut itu pada menuju ke kapal. Ikan, banyak ikan ya tentu saja bukan ikan kecil, ikan gede-gede. Pada datang ke bawah kapal itu, Bapak Ibu sekalian. Lalu bagaimana itu? Kapalnya tahu-tahu seperti disungkal sama ikan itu, Bapak Ibu sekalian. Kapal-kapal ikan-ikan pada datang ke bawah kapal, tahu-tahu kapalnya kayak didongkel gitu. Didongkel. Waduh, semua yang di dalam kapal itu bingung. Ya, kapalnya seperti dibalikkan. Waduh, bingung. Tapi gimana? Ya bingung, ya udah ndak bisa berbuat banyak kan. Kapalnya dibalik, ya semua hartanya masuk kembali ke laut dan juga para penumpangnya semuanya. Bapak Ibu sekalian. Nah, semua tidak ada yang selamat. Yang selamat siapa Bapak Ibu? Yang selamat yang pakai rakit. Yang pakai rakit itu. Nah, dalam hal ini Master mengatakan ini adalah karma kelompok. Karma kelompok Bapak Ibu sekalian. Karma kelompok. Jadi itu sudah tidak bisa dihindari. Sudah tidak bisa dihindari. Nah, yang
pergi pakai rakit itu, dia tidak termasuk karma kelompok itu. Ya, dia pergi dengan selamat. Inilah Bapak Ibu, menurut Master, menghormat 3 permata, berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan menjalankan 5 sila, melindungi fisik dan batin. Begitu menurut Master. Jadi yang karma kelompok itu sudah tidak bisa ditolong. Karma kelompok berarti bareng-bareng itu sudah. Ya, kadang kita membaca, melihat TV di berita ya, Bapak Ibu, melihat TV ada berita, aduh saya juga kadang kasihan tuh, orang mau seneng-seneng ya, mau pergi piknik, naik kapal terbang ya, tapi baru saja beberapa menit tahu-tahu ada kecelakaan, ada bahaya ya Bapak Ibu. Waduh, semua penumpang, kru kapal, anak buah, pramugari, aduh yang cantik-cantik itu ya semuanya habis. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah mengenal Dhamma ya, kita jadi terpacu untuk apa? Untuk selalu berbuat yang benar, selalu berbuat yang baik. Kadang Master bilang ya, seperti di alam ini ada 4 musim, Bapak Ibu ya. Hujan, ada 4 musim apa saja? Hujan, panas ya, di alam ini ya, bukan di Indonesia. Kalau Indonesia hujan sama panas. Di alam ini ada 4 musim, hujan, panas ya, ada musim salju, ada musim gugur, itu iklim ya Ibu semuanya. Nah batin kita ini sama seperti 4 musim itu. Kadang lurus, kadang baik ya, kadang benar ya, kadang juga bisa bergejolak ya. Kalau marah ini kepalanya panas, ada apinya di sini ya Bapak Ibu. Kalau marah kan ibaratnya ini ada api di sini, aduh pengennya ya itu semua. Master tadi mengatakan ada 4 musim, seperti juga pikiran kita. Ada baik, ada gejolak, ada tidak baik. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, apa yang bisa meredakan supaya kita itu menjadi baik dan lebih baik lagi? Menurut Master, yang meredakan adalah kita menjalankan 5 sila. Menghormat kepada 3 permata. Itu saja Bapak Ibu, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat yang tidak baik, tidak bohong, dan tidak minum minuman keras. Gampang, 5 sila. Tapi gampang apa susah, Ibu, Bapak sekalian? Angel, ya, angel. Tapi jangan bilang angel. Kita kan sudah tiap minggu membaca Weramani, Sikapadang, sama Diami. Sudah bertekad. Jadi harus apa? Ya, kita belajar lebih waspada. Oh ini kok apa ya? Kayaknya nggak baik ya. Ya sudah, saya sadar. Saya jangan ikutan kayak gitu.
Oh, ini yang baik ya. Oh, saya seneng. Saya mau cita-cita. Kamu bisa berbuat baik. Oh, kalau bisa, ayo, ayo, ayo. Gitu, Bapak Ibu. Isi terus pikiran kita. Gampang, gampang 5 sila. Tapi nggak gampang untuk dijalani. Ya, tapi ajaran Dhamma mengatakan kita bertekad, kita latihan. Jadi bisa mengikis sedikit demi sedikit. Seperti apa Bapak Ibu? Itu kalau kita di dapur, ibu-ibu, peso aja yang buat motong lama-lama bisa. Lama-lama bisa. Gitu kan. Seperti air yang menetes di batu saja, lama-lama batunya bisa jegong. Gitu Bapak Ibu. Nah, kembali lagi ke cerita tadi, ya seperti tadi, orang mau pergi seneng-seneng, nggak taunya baru terbang berapa menit. Aduh, saya paling, ya semoga semuanya mendapat jalan yang bahagia. Itu karma kelompok. Tidak ada yang bisa menolong. Yang bisa menolong adalah diri sendiri. Bapak Ibu tadi cerita itu. Nah, sekarang cerita karma. Ini yang apa? Karma. Ini judulnya keledai membayar hutang. Keledai membayar hutang. Tadi satu ya Bapak Ibu. Keledai membayar hutang. Pada zaman dahulu Bapak Ibu, ada pedagang sepatu, pedagang sepatu, ya punya toko, dia berjualan sepatu. Pada suatu hari itu sepatunya hilang sepasang yang di etalase, ya, waduh, ini dicari-cari, ya mungkin ya sepatu mahal ya, Bapak Ibu sekalian. Oh dicari-cari kok nggak ada sepatunya ini, ya. Sampai tanya sama pegawai-pegawai, pada nggak tahu, pada kemana ini. Ada sepatu sepasang yang hilang gitu. Terus pedagang itu sambil apa tuh? Waduh, ini ya namanya manusia ya. Ini siapa ya yang nyuri sepatu? Ini pencurinya ini yang nyuri nanti harus mengantar saya 50 km. Zaman dulu kan enggak ada mobil ya Bapak Ibu. Adanya kan apa? Gerobak gitu. Gerobak. Ini pencurinya mana ya? Dia di depan pintu bilang, "Ini yang mencuri sepatu saya harus mengantarkan saya sejauh 50 km gitu." Dia mengatakan begitu, Bapak Ibu. Nah, itu sudah berlalu ya, sudah berlalu. Ya tahun demi tahun berlalu. Pada suatu hari, pedagang ini mau urusan dagang, mau keluar kota. Mau keluar kota. Ini sudah lupa, kejadian itu sudah lupa. Pedagang ini mau keluar kota. Nah, kalau keluar kota ini, ya zaman dulu kan nyewa kereta yang ditarik keledai. Pegawainya sudah cari kereta sewa tarik pakai keledai. Ya, dia pedagang ini mau menuju satu tujuan. Dia sudah bawa apa yang diperlukan, keretanya datang, dia terus naik. Orang terus naik terus.
jalan ya lari lancar, lari lancar. Terus sampai akhirnya setelah lari lancar itu, Bapak Ibu sekalian, tahu-tahu berhenti, tahu-tahu mogok. Nah, si saisnya keledai ini, tukangnya keledai ini, loh, kok tahu-tahu berhenti? Jadi turun, ayo dong, jalan lagi. Kenapa nggak jalan lagi? Ayo, si saisnya ini berusaha supaya keledainya ini jangan mogok. Tapi Bapak Ibu sekalian, dari dialusin ya, keledainya ini berdiri saja, ini kakinya ini nggak bergerak, ini nggak bergerak di tanah ini. Selamat pagi Pak Dokter, ya. Kakinya nggak bergerak, kakinya nggak bergerak, diem saja. Saisnya ini sampai kehilangan cara. Bagaimana ini? Tahu-tahu lari, tahu-tahu berhenti. Kayak mobil bensinnya habis. Ini yang nyewa, yang bos toko sepatu ini, ya kan, duduk sambil ngeliatin, ya. Kok lama nggak mau jalan lagi. Ya, ini sudah berusaha, ya sudah, akhirnya dia turun, ya sudah, itu nggak mau jalan, ya sudah, saya jalan kaki saja, jalan kaki saja, udah, saya pergi gitu. Nah, setelah pedagang ini sudah sampai di kota, sudah menyelesaikan urusannya dagang, lalu dia kan bermalam, tidur. Tapi dalam tidurnya itu, Bapak Ibu, dalam tidurnya itu dia bermimpi. Dia bermimpi. Bermimpinya apa? Keledai itu datang dalam mimpi. Keledai itu datang. Lalu keledai itu bisa berbicara, Bapak Ibu sekalian. Bicaranya sama bosnya itu sepatu. Saya yang mencuri sepasang sepatu di toko kamu. Ini hari saya sudah lunas, sudah 50 kilometer. Jadi saya sudah tidak utang karma lagi sama kamu. Sudah 50 kilometer saya sudah lunas, sudah bayar. Besoknya ini bangun, aduh. Begitu Bapak Ibu sekalian, kaget dia. Oh, dia sendiri kan sudah lupa, sepatunya sepasang hilang. Tapi itu keledai bisa bilang gitu dalam mimpinya. Saya yang mengambil sepatu di toko kamu gitu. Nah, dari cerita ini Bapak Ibu sekalian, kita bisa memetik apa hikmahnya. Gara-gara sepasang sepatu, yang ngambil sepatu itu bisa terlahir sebagai keledai, ya, terlahir sebagai keledai pada kehidupan selanjutnya, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang punya sepatu udah lupa, tapi karma perbuatan itu tidak bisa lupa. Yang baik berbuah kebahagiaan, yang tidak baik berbuah tidak bahagia atau menderita.
Itu sepasang sepatu dalam cerita ini terlahir sebagai keledai. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, kita jadi dengan cerita ini kita semakin bersemangat. Kita nggak maulah kalau yang berbuat yang nggak baik-baik. Ya mulai sekarang saya nggak maulah berbuat yang jelek-jelek. nanti akibatnya itu aja bisa terlahir sebagai keledai penarik kereta, Bapak Ibu sekalian. Lah, makanya dia berhenti, udah 50 km dia nggak mau jalan lagi. Udah pas, udah pas 50 km. Begitu, jadi dia udah mandek kakinya seperti paku. Gitu Bapak Ibu, itu akibat karma. Jadi cerita ini menginspirasi kita, memotivasi kita untuk kita takut karma. Takut karma. Jangan lah, nggak ada yang lihat. Yang lihat siapa Bapak Ibu? Yang lihat ini matanya sendiri, dirinya sendiri. Saya mau ngambil itu. Saya mau ngambil itu bagus. Saya nggak punya di rumah. Nggak ada yang lihat nih, lingak-linguk. Tapi sekarang ada CCTV. Jangan Bapak Ibu, jangan tam. Master mengatakan tam, kemilikan yang bukan seharusnya. Ya, begitu Bapak Ibu. Ceritanya itu tentang karma. Ini saya ingin memperbaiki cerita Dhamma yang kemarin. Ini sudah 2 cerita ya. Saya ingin memperbaiki cerita Dhamma yang waktu yang lalu. Itu Maha Moggallana membimbing adiknya. Itu ada yang saya lupa. Jadi saya ini ceritakan kembali sedikit. Ini belum Moggallana membimbing adiknya. Ini saya ceritakan pada cerita Dhamma yang lalu. Waktu itu ada yang lompat, tapi sudah selesai, saya udah nggak bisa ngomong lagi. Moggallana membimbing adiknya. Dalam cerita itu adiknya ini juragan sugih. Duitnya akeh, gudangnya banyak emasnya, tapi dia kikir. Dia sebenarnya ngitungi aja nih, tambah berapa gitu tuh. Ini cepetan ya Bapak Ibu, sudah jam 9. Tapi ini oohnya kan Moggallana. Oohnya ini pikir, kok adik saya begitu ya? Dia berpikir bagaimana supaya dengan punya harta yang banyak itu, dia bisa berbuat kebaikan yang lebih banyak lagi. Gitu. Jadi, tapi kalau oohnya datang, ya disambut. Nanti oohnya datang lagi, ya disambut. Nanti kalau oohnya bilang suruh berdana, suruh ini, udahlah kalau datang, udah sana cepet-cepet pulang lah. Jangan ngomong saya suruh berdana. Nanti kalau datang lagi suruhnya gitu lagi, dia nih udahlah jangan suruh saya berdana gitu. Tapi Moggallana ini ingin membimbing adiknya. Dia nuturi. Karena nggak mau didatangi, dia datang yang lagi itu dia sudah punya akal. Jadi dia bilang sama adiknya, nanti dulu ya, kamu kalau berdana kan kamu pikir hartamu kurang ya, nanti dulu saya mau ngomong gitu. Kamu kalau berdana itu hartanya kamu itu bisa bertambah ya, berlipat-lipat, bertambah gitu ya. Kalau kamu dengan berdana itu orang-orang yang pada susah banyak ya. Kamu jangan ngitungi uang aja.
Ah, enggak lah, gitu. Gimana bisa banyak, orang keluar kok. Orang keluar mana bisa banyak. Ya sudah, tak coba, adiknya bilang. Dia berdana, kasih makan, kasih dana kemana-mana. Dia tiap hari nengoki gudang hartanya. Loh, kok nggak tambah ya? Loh, kok malah kurang ya? Tapi dia berdana itu yang sudah dilakukan, dia bukannya ikhlas. Bukannya ikhlas Bapak Ibu. Bukannya tulus. Dia merasa ya sudah nuruti itu, ya sudah nuruti karena nanti bisa bertambah. Bukannya senang berdana, tapi nunggu katanya ini nanti uangnya banyak lagi tambah gitu. Jadi bukan maksud 100% ikhlas memberi gitu. Ya. Mogalana datang lagi, oohnya datang lagi. Terus gimana? Enggak nambah-nambah ini. Saya sudah hitung gitu loh. Ya. Nanti dulu. Ya, kamu dengar dulu. Ya, dengar dulu. Ya. Saya mau cerita. Ya, saya mau cerita. Ayo kita keluar. Ayo kita jalan-jalan. Nah, ini poin ini yang saya lupa waktu saya cerita. Ayo kita jalan-jalan. Nah, jadi Oo sama adik ini dia berjalan keluar, ya ada satu hutan kecil gitu, lalu istirahat di bawah pohon. Berdua ini istirahat di bawah pohon. Lah, setelah istirahat Bapak Ibu sekalian, diem di situ, lalu ngantuk. Duduk ngantuk karena silir-silir. Di dalam ngantuknya itu Bapak Ibu, ini si adiknya ngantuk, tapi oohnya, mogalananya ini sama di meditasi. Meditasi, yang satu meditasi, yang satu ngantuk. Tidur. Barang tidur, Bapak Ibu sekalian, si adiknya ini ngimpi dia jalan-jalan sama oohnya itu, jalan di satu tempat yang bagus sekali. Ada istana, ada kolam, ada air mancur, ada taman bunga yang bagus sekali. Ya, jalan sama oohnya. Ada istananya ini lengkap, ada dayangnya, ada pegawainya, ada yang ngurus rumah tangganya. Dia jalan, tapi dipikir-pikir, loh kok ini yang punya mana? Adanya cuma pegawai saja. Ya, dia jalan-jalan. Ini kok bosnya mana ini? Bosnya yang punya ini rumah, istana. Lalu dia dalam mimpi itu, dia memberanikan diri nanya sama salah satu yang dia temui dalam mimpi itu. Ini bosnya kemana? Rumahnya begini, bagus, istana gitu. Terus yang di dalam mimpi itu jawab, ini bosnya belum tinggal di sini. Gitu. Oh, belum tinggal di sini. Ya, bosnya siapa sih? Gitu. Bosnya ini seorang juragan dari Jambudipa. Adiknya Mogalana. Gitu. Jawabannya langsung lengkap. Juragan saudagar dari Jambudipa, adik dari Mogalana. Ini istananya sudah dibikin di sini, sudah siap. Nanti yang punya dia. Begitu Bapak Ibu. Nah, oh gitu ya. Oh dia jadi, oh gitu ya. Dia senang. Gitu ya. Nah setelah itu dia sadar. Setelah sadar, lalu dia cerita sama oohnya begitu. Ya. Oh gitu ya.
Nah, itu yang saya mau bilang sama kamu. Kamu tadi sudah tahu kan, kamu tadi sudah berada di sana kan, alam surga gitu. Setelah mendengar itu, si adiknya itu dia berubah pikiran. Berubah pikiran, oh jadi ini hasil dari kita berdana bisa begitu Bapak Ibu sekalian. Hasil kita berdana dengan ikhlas nanti bisa begitu. Yang terima siapa? Yang terima sendiri. Begitu Bapak Ibu sekalian, Moggallana membimbing adiknya untuk menjadi orang yang murah hati. Orang yang suka berdana dan murah hati. Demikian Bapak Ibu, ceritanya sampai di sini ya, sudah jam 9. Sudah jam 9. Jadi 5 sila 3 permata, melindungi fisik dan batin, keledai yang membayar hutang akibat karma. Terus satu lagi yaitu tadi Moggallana yang tambahan waktu yang lalu. Ini ada kata-kata bijak dari Master Cheng Yen ya. Kondisi kita seperti 4 musim tadi. Jadi kita waspada melihat pikiran kita zaman sekarang. Ya, bagaimana kita supaya memiliki hati yang tenang, damai, ya, bisa selaras dengan alam. Jadi kita banyak-banyak belajar kebaikan dan kebenaran. Demikian ya Bapak Ibu. Terima kasih sudah mendengar. Mari kita belajar. Saya juga belajar. Ya, semua kembali lagi masih putu jana ya manusia biasa ya, biasanya bisa ngomong angel nglakoni ya, tapi jangan itu yang jadikan excuse, jadikan itu tahu udah maklum, jangan. Kalau bisa kita melatih diri lebih banyak lagi, kalau bisa ya semoga bisa. Demikian Bapak Ibu, terima kasih ya, semoga menambah menambah wawasan untuk kita semua untuk menjadi yang lebih baik dalam hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang buruk. Itu ya Bapak Ibu. Oh iya, satu lagi saya mau cerita. Ini ada satu cerita itu di depan sebuah gereja ada nenek-nenek penjual jajan lah, penjual jajan ya. Terus ada orang yang beli, ya sudah dilayani. Terus ada orang yang beli lagi, nenek kasihan ya jual jajan, aku mau beli banyakan lah gitu. Nek, aku beli ya 10, tapi imbu ya 1 gitu. Ya sudah, neneknya bilang. Terus ada anak kecil, Bapak Ibu, anak kecil, nenek, aku beli ya, aku beli. Tapi ini buat nenek lagi, dikasihkan lagi. Dikasihkan lagi. Loh, kok dikasihkan lagi? Kan ini punya kamu. Si anak kecil lalu bilang, Nek, ini aku punya uang jajan, aku simpen setiap hari dikit-dikit, ini untuk bersedekah gitu, berdana. Jadi ini buat nenek gitu. Aduh, si nenek itu apa? Oh gitu ya. Tapi Bapak Ibu, ini yang orang dewasa, ya udah yang jual tua minta imbu lagi. Cerita ini Bapak Ibu kadang mengingatkan kita untuk tidak
Kalau kita ke pasar, ya, kalau kita membeli atau kita kemana-mana itu nganyangnya ngepres. Bapak Ibu jangan nganyang ngepres. Ya, nganyangnya sedikit aja. Kalau boleh, kalau enggak ya sudah. Ini supaya kita jangan, aduh, rewel banget gitu. Udah dia juga mau untung gitu loh. Nanti cerita damanya nanti tak share ya, supaya lengkap. Udah cukup, sudah jam 9:05. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sabe sata bawantu suki tata. Semoga semua bahagia. Sadu, sadu, sadu. Saya mundur dulu. Namo Buddhaya.